Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan waktu luang dan panjang umur, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada syarat kita bersama-sama dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dan rangka menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi muslim laki-laki, yaitu salat Jumat. Tak lupa salat dan salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pelita bagi dunia, menerangi kita dari kehinaan, kufur dan perbuatan tercela menuju cahaya keimanan dan ilmu yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khotib berwasiat kepada hadirin sekalian dan khususnya untuk diri pribadi untuk bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa hidup akan menjadi lebih bermakna. Dengan takwa seorang hamba akan mendapatkan segala yang dicita-citakan. Dengan takwa seorang hamba akan bahagia di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menemukan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupikan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketetapan untuk setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Harga-harga kebutuhan naik, kebutuhan anak sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang membuat manusia menjadi bingung. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya. Terkadang kita salah menafsirkan tentang rezeki. Rezeki ini kan dengan materi, padahal secara istilah rezeki adalah
perkara yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Meskipun mayoritas orang hanya melihat rezeki yang bersifat materi saja, seperti uang, tanah, pekarangan, kendaraan, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya, rezeki merupakan kumpulan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan, termasuk yang berupa materi ataupun non materi. Maka dengan mengikuti pengertian ini, seharusnya kita paham bahwa rezeki tidaklah harus berupa harta benda semata. Dengan kesalahan pengertian inilah kita sering terjebak dalam kebutuhan yang tidak pernah berakhir. Terlebih di zaman ketika banyak orang haus akan validasi atau pengakuan seperti yang terjadi saat ini. Hal inilah masyarakat rahimahumullah yang menyebabkan kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dan selalu merasa kurang. Terkadang dalam kehidupan sehari kita selalu membandingkan antara profesi yang satu dengan profesi yang lain. Kata profesi pekerja enak pedagang, kata pedagang enak pekerja, terus seperti itu. Saling membanding-bandingkan padahal kenyataan sama-sama mencari rezeki berupa materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqda'aha kullu fi kitabin mubin. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Yang artinya tidak ada satu unsur hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijaga rezekinya oleh Allah. Dia mengenai tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ayat ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk Allah, makhluk hidup, agar tidak risau dan kesan rezeki. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Ta'ala kepada siapa dan dimanapun berada, semua akan tepat pada porsinya. Jangan hewan, apalagi hewan manusia yang diberikan akal pikiran pun akan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencarinya. Kita tidak berdiam diri pasrah atas takdir yang telah Allah berikan, tetapi bagaimana cara menjemput rezeki itu. Apalagi sekarang banyak pengangguran, banyak lulusan sarjana SMA bingung mencari kerja, tetapi mereka tidak hadirkan diri dalam hati itu Allah, sehingga mereka hanya mengejar depan dunia dan akhirat ditinggalkan. Masyaallah, itu adalah pernyataan yang salah. Oleh karena itu, di mana setiap usaha yang kita lakukan harus diri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasilnya maksimal. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ada dua alasan dasar seseorang yang selalu merasa kurang dan kurang diberikan rezekinya. Pertama, salah memakai tentang rezeki. Kedua, lalai bahwa rezeki adalah jaminan langsung dari Allah Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Mari kita berbenah diri dalam menjalankan cara meraih rezeki yang halal. Bagaimana cara kita untuk mencari rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an, mubarakan? Yang pertama adalah dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Masyaallah rahimahullah. Mari bersama-sama kita syukuri semua hal yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Mulai dari hal yang paling sering dilupakan yaitu nafas. Coba kita bayangkan, apabila Allah tidak memberikan oksigen kepada kita, tentu kita tidak akan bisa hidup dan menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain. Kalau kita perhatikan, untuk saudara-saudara yang sedang sakit di rumah sakit, untuk oksigen ada membeli. Sedang kita yang sehat, oksigen Allah bukan gratis. Maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada oksigen yang kita hidup setiap hari. Kemudian yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan tidak melupakan bekerja, yaitu dengan selalu percaya dan yakin akan jaminan rezeki dari Allah kepada semua makhluknya, dan disertai usaha sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menjaga pola hidup sederhana dan meningkatkan sedekah kepada Allah. Dengan menjaga pola hidup sederhana,
kita akan mendapatkan ketenangan dalam menyikapi setiap hal. Tidak akan mudah risau terhadap pencapaian orang lain, terlebih ditambah meningkatkan sedekah. Tentu hal ini akan menjadikan rezeki kita berkah dan berkah bagi sesama manusia. Masyaallah yang keempat, dengan meningkatkan ibadah dan doa. Ibadah dan azikr kehambaan para beriman. Dari sinilah kita dapat mencari ketenangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlebih dalam menjaga keberkahan rezeki, kita semua tentu mengenai bahwa Allah Ta'ala memberi kita rezeki, bahkan memberi kita kehidupan sejatinya hanya untuk beribadah kepadanya. Maka keberkahan rezeki yang paling agung adalah dengan menggunakan rezeki dan seluruh nikmat yang diberikan Allah Ta'ala untuk ibadah kepadanya. Masyaallah, selama manusia masih hidup di dunia ini, Allah akan berikan rezekinya. Selama masih bernapas, Allah akan berikan rezekinya. Semua makhluk Allah diberikan rezekinya. Beriman, tidak beriman, durhaka, kemudian soleh, tetap Allah berikan rezekinya kepada semua makhluk tanpa pilih bulu. Masyaallah. Mari kita renungkan kembali sabda Nabi Muhammad SAW yang populer. Iqmal di dunyaka ka'annaka ta'isu wa abada wa amal di akhiratika ka'annaka ta'isu abada. Yang artinya bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah Allah mati esok hari. Artinya apa? Antara kehidupan itu harus seimbang. Jadi dia bekerja untuk mencari kehidupannya dan bekerja akhirat untuk di masa depan, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu